Baik, selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Di sini kami akan membahas berkaitan dengan materi RBSL. Yang pertama, berkaitan dengan pengertian RBSL. RBSL merupakan salah satu model rancangan lingkungan dalam perancangan percobaan. Desain rancangan ini berbentuk bujur sangkar sehingga disebut juga rancangan bujur sangkar Latin. Rancangan ini digunakan apabila unit percobaan tidak homogen atau tidak sama, di mana ketidakhomogenan tersebut diduga mengarah pada dua arah sehingga pengelompokan perlakuannya berdasarkan dua kriteria, yaitu pengelompokan ke arah baris dan ke arah kolom atau lajur. Hal ini memungkinkan untuk mengukur dan menyisihkan keragaman tanah percobaan kedua arah sehingga menurunkan galat percobaan. Salah satu ciri khas dari rancangan bujur sangkar Latin adalah jumlah baris sama dengan jumlah kolom atau dengan kata lain, jumlah perlakuan sama dengan jumlah ulangan. Jumlah perlakuan yang ideal untuk rancangan ini ada 5-8. Apabila perlakuan yang diuji hanya sedikit atau kurang dari 4, maka penggunaan rancangan ini kurang efisien. Yang berikut ciri-ciri dari RBSL. Yang pertama, jumlah ulangan harus sama banyaknya dengan jumlah perlakuan. Yang kedua, jumlah unit percobaan adalah kuadrat dari jumlah perlakuan. Yang ketiga, perlakuan tidak dapat terlalu banyak karena berakibat jumlah unit percobaan semakin banyak. Yang keempat, kelemahannya RBSL di lapangan sulit mencari lahan yang luas. Yang berikut pedoman pelaksanaan RBSL. Yang pertama, lahan percobaan dibagi menjadi beberapa blok yang mana banyak blok sama dengan banyak ulangan. Blok-blok disusun sejajar lereng dan melintang lereng atau menurut arah kesuburan jika diketahui. Yang ketiga, penyusunan arah blok harus tegak lurus dengan kolom maupun baris, dan blok dan baris dapat berfungsi sebagai ulangan. Yang keempat, pengacakan perlakuan harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam baris atau kolom yang sama tidak ada perlakuan yang terdapat dua kali. Yang kelima, dalam pengaturan layout seolah-olah ada dua pengacakan secara RAK atau rancangan acak kelompok. Berikut kita bisa lihat contoh denah percobaan dengan RBSL, di mana seperti yang kita ketahui di awal tadi berkaitan dengan ciri-ciri dari RBSL, di mana jumlah ulangan harus sama banyaknya dengan jumlah perlakuan. Jadi di contoh tabel ini kita bisa melihat bahwa jumlah kolom di sini itu ada 6, begitupun dengan jumlah barisnya. Ada 6 di mana A, B, C, D, dan F. Yang berikut model linear aditif. YIJK sama dengan mu plus beta J plus QK plus sigma IJK, di mana I sama dengan 2 dan R, J sama dengan 2 dan R, dan K sama dengan 2 dan R. YIJK sama dengan pengamatan pada perlakuan ke K dalam baris ke I, lajur ke J. Mu sama dengan rataan umum. Beta J sama dengan pengaruh jujur ke J. Sigma IJ sama dengan pengaruh acak pada perlakuan ke K dalam baris ke I dan lajur ke J. Untuk hipotesis, yang pertama, pengaruh perlakuan. H0 sama dengan Untuk hipotesis, yang pertama, pengaruh perlakuan. H0 sama dengan P1 sama dengan titik-titik, QR sama dengan 0, atau perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Untuk H1 sama dengan paling sedikit ada 1K di mana PK tidak sama dengan 0. Yang kedua, pengaruh baris. H0 sama dengan Q1 sama dengan titik-titik
QR sama dengan 0 atau baris tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Untuk H1 sama dengan paling sedikit ada 1 I di mana Q1 tidak sama dengan 0. Yang ketiga, pengaruh lajur. H0 sama dengan beta 1 sama dengan titik-titik, beta R sama dengan 0 atau lajur tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 sama dengan paling sedikit ada 1 J di mana beta 1 tidak sama dengan 0. Baik, selamat siang. Saya Donald Saldi akan menjelaskan berkait dengan contoh soal dari RBSL atau rancangan percobaan bujur sangkar Latin. Contoh soalnya, seorang peneliti di BPTP Sumber menguji daya hasil 6 galur kacang tanah di kebun percobaan Rambatan dengan ukuran petak 4x4 meter. Karena pertimbangan tertentu, dia menggunakan rancangan percobaan bujur sangkar Latin dalam percobaan tersebut. Dana dan hasil percobaan jumlah polong pertanaman yang diukur dari 6 sampel per plot adalah sebagai berikut. Jadi sini sudah dijelaskan berkaitan hasil percobaan dengan RBSL. Di sini ada tabel. Jadi tabel di sini sering kita menggunakannya atau mengerjakannya lewat Excel. Jadi nilai-nilainya di sini sudah otomatis tertera. Baik, kita lanjut ke tabel simpul untuk menghitung JK perlakuan atau jumlah kuadrat perlakuan. Jadi sini sudah disiapkan tabel untuk jumlah kuadrat perlakuan. Berdasarkan data dari tabel tersebut, yang pertama kita harus tentukan model dan hipotesis data percobaan di atas dan lakukan analisis variansi dan buatlah tabel ANOVA-nya. Bagaimana kesimpulannya? Terus ada rumus YIJK sama dengan mu tambah BI tambah KJ tambah TK tambah EIJK. Hipotesisnya, ketika HO T1 sama dengan T2, TI sama dengan O, berarti tidak ada pengaruh perlakuan terhadap. Yang pertama, kita tentukan faktor koreksi atau FK-nya. Jadi rumus dari faktor koreksi atau FK ini Y kuadrat per R kuadrat. Berarti kita melihat bahwa total secara keseluruhan dari jumlah kolom dan baris adalah 734,3. Jadi dibagi dari R kuadrat. R kuadratnya kita lihat bersama ada berapa baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dilambangkan dengan A, B, C, D, E, dan F. Jadi di sini ada 6 baris. Karena R-nya dikuadratkan atau jumlah barisnya dikuadratkan, maka 6 dikuadratkan. Berarti 734,3 dibagi dengan 6 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36. Karena 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi 734,3 dibagi 6 sama dengan 124,7. Lebih lanjutnya saya jelaskan bahwa hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5 sama dengan mu6. H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu4, tidak sama dengan mu5, dan tidak sama dengan mu6. Kriteria pengujian hipotesisnya, terima HO jika F itu lebih kecil sama dengan F tabel, dan tolak HO jika F itu
lebih besar F tabel. Catatannya, F hitung yang dicari adalah untuk perlakuan. Di sini ada prosedur perhitungannya. Hitung jumlah kuadrat faktor koreksi atau FK sama dengan EY sigma Y IJ kuadrat dibagi I kali J sama dengan 734,3 pangkat 2 dibagi 36. Artinya 734,3 ini hasil dari jumlah kolom dan baris dikuadratkan, lalu dibagi dengan 36 hasil dari jumlah baris dikuadratkan. Jumlah baris kan ada 6, lalu dikuadratkan. 6 kali 6, 36. Jumlah kuadrat total sama dengan 18,8 kuadrat ditambah 18,8 kuadrat sampai dengan 14,92 kuadrat dikurangi dengan 14977,68. Jadi hasilnya 447,77. Lalu kita lanjut ke jumlah kuadrat baris. Untuk jumlah kuadrat baris, rumusnya yakni sigma Y kuadrat JI per R kurang FK. FK-nya 57 kuadrat tambah 51 kuadrat sampai dengan 57 kuadrat dikurangi dengan 14977,68 dibagi dengan 6 tidak boleh dikuadratkan. Hasilnya sama dengan 57,145. Itu untuk hasil dari jumlah kuadrat baris. Jumlah kuadrat kolom 122,87 tambah 122,7 kuadrat sampai dengan 124,7 kuadrat dikurang dengan 14977,68 dibagi dengan 6. Hasilnya sama dengan 23,637. Lalu jumlah kuadrat perlakuan. Untuk rumus dari jumlah kuadrat perlakuan, sigma Y kuadrat K per R dikurangi FK. Jadi untuk jumlah perlakuannya sama dengan 117,6 kuadrat tambah 103,7 kuadrat tambah 145 kurang 6 kuadrat tambah 118 kuadrat tambah 140,3 kuadrat tambah 109,1 kuadrat dibagi dengan 6 lalu dikurangi dengan FK. Hasilnya sama dengan 203,538. Jumlah kuadrat galat. Jadi untuk jumlah kuadrat galat rumusnya adalah JKT dikurangi JKB dikurangi JKK dan dikurangi JKP. JKT-nya sama dengan 447,77 kurang JKB 203,538 dikurangi JKK 57,145 dan dikurangi JKP 23,632. Hasilnya sama dengan 163,455. Tabel ANOVA RBSL. Kita lihat bahwa di sini ada baris yang juga sama banyaknya dengan kolom karena memang. Kita lanjut ke tabel ANOVA rancangan bujur sangkar Latin. Jadi di tabel ini sudah diterangkan di bagian atas itu disebut dengan kolom dan di bagian sampingnya disebut dengan baris. Tapi untuk tabel ANOVA
terdapat beberapa unsur, yakni baris, kolom, perlakuan, galat, dan total. Jadi untuk baris, kolom, perlakuan, galat, dan total itu bagian dari sumber keragaman. Di sini juga ditulis DB, JK, KT, F-hitung, dan F-tabel. Jadi kesimpulannya bahwa karena F-hitung untuk perlakuan lebih besar dari F-tabel, maka pada tingkat signifikan kita pakai 5%. Maka kesimpulan secara otomatis bahwa HO ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan artinya ada salah satu galur yang daya hasilnya berbeda dengan yang lainnya. Sekian saja dari kami untuk contoh soal dan juga materi secara lengkap dari RBSL. Saya Aldi Nunatus, terima kasih.